Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Roda Kemudi bersama saya Vicky Rana. Mobil yang saya review hari ini baru saja diluncurkan oleh MG Motor Indonesia, yaitu mobil kedua mereka, sebuah SUV bernama MG HS, dan hari ini saya akan mereview sebuah MG HS tipe Ignite, yaitu tipe teratasnya. MG HS 2020 ini memang menawarkan segudang fitur yang dimiliki, makanya cukup pantas dikatakan sebagai SUV yang bisa menantang pesaing-pesaingnya seperti Mazda CX-5 maupun CR-V, X-Trail, dan merek lain. Yang dia miliki beberapa diantaranya adalah handling, performa, safety, comfortability yang ditawarkan untuk masyarakat Indonesia sehingga bisa memiliki pilihan yang lebih banyak lagi sebelum menentukan pilihan mobil apa yang ingin dibeli. Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton review ini sampai habis bersama saya. Masih cukup banyak yang mengatakan bahwa MG HS ini memang masih menyerupai tampilan Mazda CX-5 dari bagian depannya ya. Di bagian headlamp dia sudah menggunakan LED projector dengan DRL yang menyatu dengan lampu sen sehingga terlihat lebih mewah. Dia juga sudah dilengkapi dengan auto headlight on sehingga lebih mudah ketika digunakan. Lampu sennya sendiri sudah menggunakan sequential sehingga terlihat berjalan dari dalam keluar ketika lampu sen dinyalakan. Grill dia sudah dilengkapi dengan aksen diamond bead sehingga terlihat lebih mewah, sedangkan pada bagian fog lamp dia memang masih menggunakan halogen yang berukuran cukup besar reflektornya sehingga dapat menerangi lebih sempurna ketika hujan maupun berkabut. Berbeda dengan MG ZS yang diluncurkan sebelumnya, MG HS ini dibalut dengan ban Goodyear berukuran 235/50 ring 18. Mobil ini sudah dilengkapi dengan auto retract pada bagian spionnya, lalu untuk mengunci atau membuka kunci pintu sudah dilengkapi dengan keyless entry. Sedangkan pada bagian pintu sudah lebih menutup hingga bagian bawah sehingga lebih aman dari cipratan atau dari lumpur. Untuk mempermudah sirkulasi udara, remote-nya juga sudah dilengkapi dengan fitur membuka atau menutup otomatis semua jendela dan sunroof-nya. Di bagian atas terdapat panoramic sunroof yang sangat besar dan juga dilengkapi dengan roof rail sehingga menambah kesan gagah dari sebuah SUV seperti MG HS ini. Tampilan belakang dari MG HS ini terlihat cukup sporty, dilengkapi dengan full LED pada rear combination lamp-nya kecuali untuk lampu mundur, dual muffler di bagian bawah, serta untuk membuka pintunya sekarang sudah dilengkapi dengan power rear gate. Kapasitas bagasi dari MG HS ini terbilang cukup luas dengan kapasitas maksimalnya adalah 463 liter dengan total 1287 liter ketika jok baris keduanya dilipat. Pada bagian bagasi untuk menambah keamanan juga dilengkapi dengan cargo cover yang dapat ditarik dan dilengkapi juga dengan magnet sehingga tidak menimbulkan berisik ketika kargo sedang dibuka. Pada bagian dek bagasi, di bawahnya tersedia sebuah kompartemen tambahan untuk menyimpan barang-barang yang cukup tipis seperti map atau barang lainnya. Ban cadangan tipe temporary terletak di bawah kompartemen di bawah dek bagasi. Memasuki baris kedua dari MG HS ini terlihat material kulit yang lebih premium dibandingkan dengan MG ZS yang telah diluncurkan sebelumnya. Dengan sandaran jok yang dapat dilipat secara flat, ini memberikan ruang untuk tambahan bagasi yang lebih luas lagi. Dan dia juga dapat di reclining walaupun hanya beberapa derajat, namun dapat menambahkan kenyamanan cukup baik di baris kedua. Armrest tengah pada baris kedua MG HS ini juga terlihat mewah dengan warna aksen brush silver dan juga dengan 2 cup holder serta sebuah konsol untuk penyimpanan. Di bagian tengah ini juga dilengkapi dengan outlet AC dan 2 buah power outlet untuk USB. Fitur apa saja yang dimiliki oleh MG HS ini untuk pengemudinya? Sekarang kita akan lihat satu persatu. Tersedia one touch power window untuk semua jendelanya.
engine start stop button dengan MID yang sangat-sangat informatif dilengkapi dengan full color. Ketika mesin dinyalakan, sistem akan membaca keseluruhan sensor yang ada di mobil ini dan akan menginformasikannya di dalam MID sehingga pengendara dapat mengecek keseluruhan status kendaraan sebelum mulai berkendara. Tampilan pada MID pun cukup mudah dipahami. Ada 3 menu di sana, yaitu untuk mengecek kondisi kendaraan, setting, dan juga untuk informasi error. Yang pertama untuk vehicle dilengkapi dengan trip meter, voltmeter, TPMS, dan juga untuk jarak tempuh atau sisa jarak tempuhnya. Pada bagian setting tersedia luminous level, speed limiter maupun pengingat untuk servis berikutnya. Sedangkan pada bagian terakhir yaitu adalah untuk informasi error yang terjadi pada kendaraan. Ini adalah salah satu fitur unik yang dimiliki oleh MG-HS, yaitu Super Sport Button, di mana karakter mesin akan berubah menjadi sangat agresif ketika kita memilih mode berkendara ini. Bukan hanya karakter mesin, tapi juga transmisi dan pengaturan setir pun akan berubah menjadi lebih berat agar lebih stabil ketika kita bermanuver dalam mode Super Sport ini. Di bagian setir sebelah kanan terdapat pengaturan untuk MID, voice command, dan juga untuk tombol favorit head unit. Sedangkan di bagian kiri tersedia untuk pengaturan head unit dan fitur teleponi. Di balik setir terdapat pedal shift dan juga dilengkapi juga dengan cruise control yang menggunakan tipe tuas. Selain smartphone mirroring untuk Android Auto maupun Apple CarPlay, head unit di sini menjadi pusat infotainment untuk kendaraan, dilengkapi dengan pengaturan untuk kendaraan sendiri yang memuat driving assistance, comfort convenience, driving maintenance, dan factory setting. Di mana driving assistance di sini cukup lengkap, yaitu dilengkapi dengan rear driving assist, blind spot detection, lane change assist, rear cross traffic alert, serta door opening warning yang akan memberikan peringatan ketika kita membuka pintu sedangkan ada kendaraan atau benda yang mendekat dari arah belakang. Lalu untuk kenyamanan ada ambient lighting yang dapat diatur hingga 64 warna di sekeliling kendaraan bagian dalam. Fitur ini dapat dikatakan cukup mewah untuk SUV sekelas MG-HS ini, apalagi menu di dalamnya juga cukup lengkap, sehingga dapat diatur secara individual oleh driver. Menu pada setting kendaraan juga dilengkapi dengan pengaturan kunci untuk pintu pengendara maupun keseluruhan, dan juga untuk pengaturan AC serta lain-lainnya. Seperti pengaturan power tailgate, pengaturan spion auto folding, dan pengaturan untuk tombol favorit pada setir sebelah kanan. Pada bagian driving maintenance, di sini terdapat menu untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan untuk stability control. Bukaan sunroof pada MG-HS ini sudah berbeda dibandingkan dengan MG-ZS sebelumnya, walaupun sama-sama memiliki bukaan sunroof yang sangat besar di kelasnya masing-masing. Kursi pengemudi dan penumpang depan dengan model bucket seat dan dilengkapi dengan pengaturan elektrik untuk keduanya. Di bagian tengah terdapat beberapa pengaturan menggunakan model piano, sedangkan di sekeliling tuas persneling terdapat beberapa tombol yang dapat digunakan untuk membuka power rear gate, kemudian untuk lampu hazard, mode berkendara, dan di bagian bawah sini terdapat electric parking brake, auto vehicle hold, serta hill descent control yang membantu pengendara ketika jalan menurun. Bagian bawah center armrest dapat menjadi cooler box karena dilengkapi dengan ventilasi AC. MG-HS 2020 ini dilengkapi dengan mesin 1500cc turbo dengan power maksimum 162 PS dan torsi 250 Nm yang cukup tinggi untuk kelasnya. Power tersebut ditransfer dengan transmisi 7 speed, twin clutch Sportronic transmission, dan mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur safety yang dirangkum dalam 25 Advanced Safety System pada MG-HS 2020 ini. Beberapa di antaranya adalah ABS, EBD, EBA, kemudian ada Hill Descent Control, Hill Start Assist, ada Curve Brake Control, beberapa fitur safety lainnya untuk membantu meminimalisir dalam body roll, terutama ketika bermanuver, sehingga memang dirasakan mobil ini sangat stabil ketika kita bermanuver di jalan yang cukup banyak tikungan. Setelah MG-ZS diluncurkan pada bulan Maret lalu,
Dengan diluncurkannya MG HS sebagai model kedua ini, seolah-olah MG ingin menegaskan bahwa mereka serius berada di Indonesia dengan memberikan model-model yang menarik dengan fitur-fitur yang cukup lengkap, apalagi dibandingkan dengan para kompetitornya di Indonesia. Kita tinggal menantikan bagaimana performa after sales dari MG di Indonesia sehingga bisa meyakinkan para konsumen untuk selalu menggunakan merek MG. Sekian review kami kali ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe apabila belum, dan share kepada teman Anda apabila dia membutuhkan, dan sampai jumpa di video berikutnya.